Suatu hari, Wali Paidi, yang dikenal suka muncul tiba-tiba di tempat-tempat terduga, berkunjung ke sebuah pondok pesantren kecil yang tersembunyi di balik rerimbunan desa, tak jauh dari sawah dan suara jangkrik. Dibilang pondok, tapi lebih mirip rumah biasa yang disulap jadi tempat zikir dan menimba ilmu. Bangunannya sederhana, satu kamar 2,5 meter, dapur kecil santri, ruang tamu panjang berkarpet jadi mushola, dan teras luas dengan gerbang sederhana yang menyembunyikan semuanya dari pandangan luar. Meski kecil, keberkahannya terasa besar. Para santri mukim hanya belasan orang, tapi saat zikir akbar bulanan, jamaah bisa tumpah ruah hingga ke jalanan. Dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar negeri, mereka datang. Tapi dari warga sekitar, cuma bisa dihitung jari. Seperti mereka terlalu dekat hingga tak melihat cahaya yang terpancar dari tempat itu. Hari itu, Wali Paidi datang dengan santainya. Santri-santri yang sedang ngopi dan merokok di teras menyambut beliau dengan hangat. Seolah-olah mereka menyambut kawan lama, bukan seorang wali yang sering disebut-sebut dalam obrolan warung kopi dan mimpi para pejalan ruhani. Paidi, seru salah satu santri sambil tertawa. Tumben main kemari? Halah, panggilan hati ini leh. Kadang hati lebih peka dari telinga, jawab Wali Paidi, sambil menjulurkan tangannya meraih cangkir kopi hitam. Obrolan ngalor ngidul pun dimulai. Wali Paidi lebih banyak mendengar, sesekali menyela dengan guyonan yang membuat para santri ngakak. Tapi tatapan matanya tajam, seperti sedang membaca sesuatu dari balik wajah-wajah letih para pencari ilmu. Di antara para santri itu ada aku. Aku bukan santri mukim, hanya datang saat zikir akbar. Tapi kali ini, aku sudah seminggu berada di pondok. Jiwaku sedang kacau. Masalah datang dari segala penjuru, keluarga, pekerjaan, dan bisikan-bisikan aneh yang membuat pikiranku was-was dan hatiku gelisah. Maka aku mengambil keputusan besar. Lelahku menggila, berjalan tak tentu arah, hidup hanya dengan tawakal, berharap menemukan Tuhan dalam kesunyian dan kesendirian. Besok aku jadi ngedan saja, Mas, ucapku pada masjid malam itu, setelah zikir malam. Serius, Bill? Dengan keadaanmu yang kayak gini? Masjid terlihat khawatir. Aku hanya tersenyum pahit. Besok lihat saja. Pagi harinya setelah subuh dan wiridan pondasi bersama, aku maju terakhir saat menyalami Pak Kiai. Dengan kepala tertunduk, aku berkata lirih, "Pak Kiai, saya mau izin ngedan." Pak Kiai tidak kaget, tidak juga heran, hanya meletakkan tangannya di dadaku. Aku merasa seperti ada yang dimasukkan, entah apa. "Jalan keluar nanti ambil kanan ya," ujar beliau singkat. "Ki, pangestuni pun," kataku. Aku tahu kata beliau adalah peta bagi ruhku yang sedang mencari arah. Aku pun mengganti pakaian, kaos kompang camping, sarung kusam, dan tas kresek bertali rafia. Hanya membawa satu baju koko, satu sarung bersih, satu kitab waqiah, dan satu buku tulis. Beberapa teman memberi botol kopi, tapi aku tolak. Aku tidak ingin tergantung pada apapun selain Allah. Ketika Anda pergi, Wali Paidi mendekat. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Dang lunga, Bill." Tapi ingat, ngedan itu bukan untuk kabur, tapi untuk nemu. Dan yang nemu, biasanya yang malah ketemu dengan dirinya sendiri dan Tuhan. Aku nyaris menangis. Tak kuduga, kata-kata yang sederhana bisa seperti mata air di tengah padang gersang dalam jiwaku. Langkahku ringan, entah kemana aku akan pergi. Tapi hatiku yakin ini awal dari suluk. Bukan hanya mencari arti tawakal, tapi menghidupkannya. Di jalanan, di antara orang-orang yang mungkin menganggapku gila, aku berharap bisa mendengar suara Tuhan yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Dan entah kenapa, aku merasa Wali Paidi akan muncul lagi di perjalanan ini. Mungkin dalam wujudnya yang sama, atau dalam bentuk lain yang tak terduga. Karena begitulah para kekasih Tuhan. Mereka datang tanpa rencana, tapi selalu tepat waktu.
melangkahkan kakiku keluar dari majelis dengan hati yang masih penuh haru. Tak terasa, permukaan jalan yang dipenuhi kerikil kecil langsung menyapa telapak kakiku yang telanjang. Dalam laku ngedan ini, tak diperkenankan memakai alas kaki. Tak boleh pula menutupi kepala dengan peci atau surban. Tak membawa uang, tak membawa bekal, dan tak diizinkan meminta-minta. Hanya ada aku, keyakinan, dan kepasrahan. Segala yang melekat telah kutanggalkan. Kini aku berjalan membawa jiwa yang telanjang menuju arah yang ditunjukkan Kiai. Ambil kanan setelah jalan besar, begitu pesan beliau. Tanpa tahu kemana kaki ini akan sampai. Tak ada peta, tak ada tujuan yang kutahu. Aku hanya diajari untuk mengalir, seperti air yang pasrah kepada alirannya. Subuh masih menyisakan sisa gelap malam. Langit belum sepenuhnya bersih dari malam. Lampu-lampu jalan masih menjalankan tugasnya mengganti sinar matahari yang belum datang. Dunia masih setengah tertidur, sepi, hening. Hanya 1-2 manusia yang lewat. Dan aku sendiri melangkah. Langkah demi langkah menyusuri jalan beraspal dengan zikir lirih di dalam hati. Allah, Allah. Jempolku sesekali memencet tasbih di kitab. Kadang terhenti karena lalai. Lalu kuingatkan lagi diriku untuk berzikir. Zikir ini semacam tali, tempat hatiku berpegangan agar tak goyah di tengah gelombang dunia. Seiring waktu berjalan, kehidupan mulai bangun. Jalanan mulai ramai. Manusia mulai berlarian mengejar rezeki dan urusan duniawi. Aku melihat mereka dari balik tirai rambutku yang panjang menjuntai, menutupi wajah sampai ke bahu. Tak sedikit yang menatap aneh, sebagian lainnya bersikap biasa saja, seolah aku tak ada. Mungkin mereka mengira aku orang linglung atau pengembara tanpa arah. Aku tak peduli. Yang tahu maksud perjalanan ini hanya dia yang mengizinkannya. Entah sudah berapa kilometer aku melangkah. Matahari kini mulai menunjukkan kekuasaannya, memanaskan bumi. Aspal mulai menyengat telapak kaki, dan tubuhku mulai terasa lelah. Aku pun menepi dan duduk di tengah hamparan sawah yang hijau, tempat di mana langit dan bumi tampak lebih dekat. Dalam diam, aku mencoba mengingat dosa-dosaku. Kubuka satu persatu lembar kenangan yang pernah kuanggap remeh. Kucoba menangis, tapi tak bisa. Air mataku beku, hatiku keras, seperti tanah tandus yang bahkan hujan pun tak bisa menyentuhnya. Mungkin aku harus lebih giat mencangkul tanah hatiku dengan zikir agar kelak tumbuh kehidupan di dalamnya. Tangis karena film sedih? Banyak. Tangis karena putus cinta? Sudah biasa. Tapi menangis karena takut kepada Allah? Pernahkah aku? Mampukah aku? Menangis karena takut siksanya, takut terputus dari rahmatnya, atau karena rindu yang mendalam badannya? Kata guruku, menangis karena takut kepada Allah adalah tangisan paling berharga. Itu tanda kelembutan hati dan kekhusyuan jiwa. Karena itu pula, Allah muliakan hambanya yang mampu menangis karenanya. Ia sering berkata, kalau tak bisa menangis, maka paksakanlah untuk menangis. Karena itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Guruku juga pernah menyampaikan satu kisah yang tak pernah kulupa. Pada hari kiamat, ada seorang hamba yang seluruh amal buruknya lebih berat dari kebaikannya. Ia pun diperintahkan masuk ke neraka. Tapi tiba-tiba dari kelopak matanya satu helai bulu mata berbicara. Ya Allah, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa menangis karena takut kepada Allah, maka Allah haramkan kedua matanya dari sentuhan api neraka. Aku adalah bulu mata yang dahulu ikut menangis karena takut kepadamu. Maka ampunilah dia. Karena satu helai bulu mata yang basah oleh air mata takut kepada Allah, ia pun dibebaskan dari neraka. Lalu terdengarlah suara malaikat Jibril menyeru, Fulan bin Fulan dibebaskan dari neraka hanya karena sehelai bulu mata. Aku gemetar mendengar kisah itu. Ya Allah, betapa berharganya air mata yang Engkau cintai. Bukan karena dunia, tapi karena takut dan rindu kepadamu. Dan aku masih duduk di tengah sawah ini,
mencoba menggali kembali mata air hatiku, agar suatu hari aku pun bisa menangis, dan menangis karenamu. Perjalanan kembali kulanjutkan. Tapaki lagi jalanan sunyi yang membelah desa-desa kecil dan hutan-hutan jati yang berdiri seperti pasukan tua menjaga bumi. Jalanku kini menyusuri perbukitan, naik dan turun dengan napas yang mulai tak teratur. Matahari memancarkan panas tanpa belas kasihan, membuat aspal seperti bara. Kadang aku harus berbelok ke pinggir, menapaki semak-semak yang ternyata menyembunyikan duri-duri tajam. Tak terhitung lagi berapa kali telapak kakiku tertusuk. Tapi aku terus melangkah, bukan karena kuat, tapi karena tak ada tempat untuk kembali. Tenggorokanku mulai perih. Ludah yang kutelan seperti tak bisa lagi menipu rasa haus yang menggigit. Dalam hati aku hanya mampu berucap, "Ya Allah." Ini baru ujung dari lapar dan haus. Bagaimana kelak rasa haus di padang mahsyar? Lalu suara adzan zuhur terdengar dari kejauhan. Lantunan yang terasa seperti panggilan kasih di tengah sunyi penderitaan. Aku bergegas ke arah suara itu, berharap ada masjid untuk sekadar menenangkan jiwa dan menyejukkan raga. Alhamdulillah, sebuah masjid berdiri di pinggir jalan, kecil dan sederhana. Sebelum masuk, aku menyempatkan berganti pakaian, dari baju kompang camping ke yang sedikit lebih pantas. Bukan karena gengsi, tapi aku tak ingin mengusik kenyamanan orang lain. Aku tahu tampangku yang lusuh bisa menimbulkan salah sangka. Air wudhu menyentuh kulitku yang panas seperti embun pagi di musim kemarau. Kubasuhkan ke wajah, ke kepala yang sejak tadi dibakar sinar mentari. Sekalian ku minum sedikit demi sedikit, melepas kering yang menggumpal di tenggorokan dan di hati. Hati yang terlalu lama kering dari zikir yang jujur, dari sujud yang benar-benar rindu. Setelah zuhur, aku tenggelam dalam wirid. Hingga asyar pun tiba. Ku lanjutkan dengan sholat lagi. Rasanya seperti sedang berteduh di bawah rahmat Allah di tengah padang luas yang menyala. Selesai asyar, ku lanjutkan perjalanan. Perjalanan yang diiringi tawa anak-anak kecil di sepanjang jalan. Ada yang lari ketakutan saat melihatku. Ada pula yang berteriak sambil menunjuk, "Orang gila!" Orang gila. Aku tersenyum sendiri. Mungkin memang beginilah tampang orang yang sedang menggila karena mencari Tuhan. Jalanan kembali menanjak dan menurun. Tapi anehnya aku lebih nyaman saat tanjakan. Karena saat menurun, kaki harus bekerja menahan tubuh agar tak tergelincir. Apalagi kalau jalannya rusak, dipenuhi batu tajam dan bongkahan aspal yang copot. Sakitnya bukan main. Selesai asyar, ku lanjutkan perjalanan. Perjalanan yang diiringi tawa anak-anak kecil di sepanjang jalan. Ada yang lari ketakutan saat melihatku. Ada pula yang berteriak sambil menunjuk, "Orang gila!" Orang gila. Aku tersenyum sendiri. Mungkin memang beginilah tampang orang yang sedang menggila karena mencari Tuhan. Jalanan kembali menanjak dan menurun. Tapi anehnya aku lebih nyaman saat tanjakan. Karena saat menurun, kaki harus bekerja menahan tubuh agar tak tergelincir. Apalagi kalau jalannya rusak, dipenuhi batu tajam dan bongkahan aspal yang copot. Sakitnya bukan main. Setiap langkah seperti ujian kesabaran. Aku heran, ini jalur utama penghubung antar kecamatan, tapi kok bisa rusak begini? Di kampungku saja, jalan kecil dicor rapi. Tapi entahlah, mungkin di sini tidak ada yang memperjuangkan atau tidak ada yang peduli. Seperti nasib orang-orang kecil yang berjalan tanpa suara. Kakiku makin nyeri. Ku pincang-pincang melewati turunan yang rusak. Dari kejauhan tampak pemukiman. Beberapa orang duduk nongkrong di pos ronda atau warung pinggir jalan. Tatapan mereka mengarah padaku. Ada yang bisik-bisik, lalu terdengar suara cukup keras. Itu mah jalannya pura-pura pincang. Aku diam, tak menoleh. Hanya terus berjalan. Saat jalanan mulai rata, kakiku memang mulai berjalan lebih normal. Tuh kan, baru juga dibilangin. Suara mereka menyusul,
Disambut tawa kecil yang menggema. Aku tetap diam. Bukannya tak peduli, tapi aku belajar bahwa tak semua suara harus dijawab. Kadang, diam adalah bentuk zikir terbaik atas prasangka. Beberapa ratus meter kemudian, suara khas knalpot motor RX King memecah suasana. Motor itu mendekat lalu berhenti di sampingku. "Ak, ini buat A makan." Lelaki muda di atas motor itu menyodorkan kantong plastik. Isinya gorengan dan gitu. Aku terdiam sejenak. Menerima sambil berkata pelan, "Terima kasih." Hatiku nyaris meleleh. Seharian berjalan tanpa sebutir nasi pun masuk ke perut. Tapi anehnya aku belum merasa benar-benar lapar. Mungkin karena hati masih terus digembleng. Atau mungkin karena Allah belum mengizinkan aku benar-benar merasa lapar. Kudong akan kepala. Di atas gapura tertulis nama tempat ini. Kedewan. Entah mengapa, aku merasa di tempat ini Allah mengajarkan satu hal. Bahkan dalam luka akan selalu ada tangan yang datang, bukan untuk menyembuhkan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat kita yakin bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kulihat dalam kantong plastik yang tadi diberikan oleh pemuda bermotor itu, ada gorengan dan sepotong getuk. Tapi entah mengapa, meskipun seharian belum makan apapun, perut ini masih saja tak menunjukkan tanda-tanda lapar. Mungkin karena yang lapar bukan sekadar tubuh, tapi jiwalah yang sedang menjerit mencari arti. Di sebuah gapura kulihat tulisan Kedewan, nama sebuah desa yang menjadi saksi bisu langkah-langkah kecilku sore itu. Aku terus berjalan menyusuri jalanan sunyi yang membelah hamparan ladang jagung, pohon jati, dan bukit-bukit rendah yang berjajar seolah memagari perjalanan ini. Waktu mulai mendekati maghrib. Langit pun ikut bersedih, mendung menggantung seperti isyarat bahwa hujan akan segera turun. Tes, tes, tes. Rintik hujan jatuh perlahan, seperti sentuhan lembut dari langit yang seolah tak sampai hati membasahiku pada hari pertama tirakat ini. Tapi rintik kecil itu perlahan berubah menjadi deras, memburu langkahku yang semakin cepat. Aku cemas. Jangan-jangan harus bermalam di tengah perkebunan ini. Namun di tengah rasa khawatir, aku merasa sedikit tenang karena sesekali masih ada 1-2 motor yang melintas. Tanda bahwa pemukiman mungkin tak terlalu jauh lagi. Benar saja. Setelah berjalan agak jauh dengan tergesa, tampak sebuah rumah dari kejauhan. Lalu satu lagi. Dan akhirnya aku tiba di sebuah dusun. Di dekat pos ronda, aku ganti pakaian yang basah. Lalu, aku mencari masjid untuk menunaikan syalat maghrib. Saat itu kulihat seorang bapak memakai sarung dan baju koko melintas. "Pak, masjid sebelah mana ya?" tanyaku dengan sopan. "Masjid agak jauh, Mas. Tapi kalau mau, di situ ada mushola. Saya juga mau ke sana," jawab beliau ramah. Aku pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kami berjalan bersama memasuki gang kecil menuju mushola sederhana di tengah desa. Belum sempat kami masuk, langit menumpahkan hujannya dengan deras. Biar, seolah langit tak bisa lagi menahan rasa haru. Kami syalat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan wirid. Setelah selesai, aku duduk sejenak dan memakan sepotong getuk yang tadi kubawa. Rasanya manis, lembut, dan terasa luar biasa nikmat setelah seharian tak makan. Sungguh, nikmat sekecil apapun bila disyukuri menjadi karunia yang tak bisa diukur. Tiba-tiba seorang menghampiriku sambil menjulurkan tangan untuk bersalaman. "Mas, orang mana ya?" tanyanya dengan senyum hangat. "Saya dari Magelang, Pak. Tapi ini berangkatnya dari Senori, Tuban," jawabku sambil membalas jabatan tangannya. "Tujuan mau kemana, Mas?" "Saya Parjo. Kalau Mas siapa namanya?" "Saya Upil, Pak," jawabku dengan nada santai. "Gak tahu juga mau kemana, cuma jalan kaki saja." "Oh, jalan kaki? Lagi tirakat ya, Mas?" tanya beliau penuh rasa ingin tahu. "Ya, semacam itu, Pak." "Baru berapa lama ngajinya?" "Baru 7 bulan, Pak." Pak Parjo tampak sedikit heran. "Baru 7 bulan sudah tirakat begini, Mas? Apa nggak apa-apa?"
Gak apa-apa, Pak. Di pondok saya banyak santri yang juga menjalani tirakat, jawabku sambil tersenyum. Guru ngajinya siapa? Kiai Febrian. Beliau masih muda, umurnya sekitar 40 tahunan. Pak Parjo mengangguk. Wah, saya belum pernah dengar. Kalau di sini yang dikenal Kiai. Aku tersenyum. Memang guruku tidak terkenal di dunia nyata, tapi di alam ruh namanya sangat dikenal. Dalam obrolan kami, Pak Parjo banyak bercerita tentang hutan-hutan yang telah habis ditebang tanpa reboisasi. Katanya, itulah sebab daerah ini kadang terkena banjir. Dia juga bercerita tentang anak-anak muda di kampung itu yang banyak merantau, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Aku mengamati mushola itu. Benar kata Pak Parjo, nyaris tak kulihat anak muda. Hanya bapak-bapak dan kakek-kakek yang setia datang berjamaah. Malam pun tiba, salat Isya kami laksanakan bersama, disusul wirid. Lalu satu demi satu jamaah pulang. Mushola mulai sunyi, hanya aku sendiri yang tersisa. Hujan kini hanya rintik-rintik kecil. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari seorang ibu di rumah sebelah mushola. Mas, ini minum dulu. Sudah saya buatkan teh manis. Aku menghampiri dan menjawab dengan senyum, "Nggih, terima kasih." Aku minum teh itu perlahan di teras rumah beliau. Hangat dan manis. Dalam suasana dingin sehabis hujan, rasanya seperti tegukan kasih sayang yang tulus. Alhamdulillah, nikmat sekali. Setelah teh itu habis, aku kembalikan gelasnya. Terima kasih, Bu. Gelasnya saya taruh sini ya. Saya pamit. Loh, Mas, ini sedang saya buatkan super mie, jawab ibu itu dengan senyum hangat. Aku hanya tersenyum, sedikit tertunduk. Terima kasih, Bu. Tidur di mushola saja, Mas. Tidak hujan-hujanan lagi. Tidak, terima kasih. Memang tidak diperbolehkan tidur di mushola. Dalam tirakat ngedan ini, memang ada aturan yang harus ditaati. Tidak boleh tidur di masjid atau mushola. Karena ini adalah perjalanan antara hamba dan Rabb-Nya. Tempat berteduh hanyalah hati yang pasrah dan atapnya adalah langit yang menyaksikan. Dalam laku ngedan ini, ada aturan yang mesti ditaati. Tidak boleh tidur di masjid atau mushola. Tempat sujud bukan untuk rebahan, bukan pula untuk sekadar bernaung dari kerasnya dunia. Maka setelah selesai wirid dan pamit dari mushola itu, aku kembali melangkah keluar, meninggalkan kehangatan jamaah dan cahaya lampu mushola, menyusuri lagi gelapnya malam yang lengang. Langkahku membawa keluar pemukiman, dan akhirnya pandanganku tertumbuk pada sebuah tempat usaha di pinggir jalan. Tampaknya seperti bengkel motor atau tempat tambal ban. Di depan bengkel itu ada sebuah lincak, bangku kayu lebar mirip meja namun rendah. Di sanalah aku berhenti. Mungkin malam ini tempat itulah yang ditunjuk Tuhan untuk aku beristirahat. Aku kembali berganti pakaian, duduk bersila di atas lincak yang dingin, mengalunkan zikir lirih di tengah hening. Suara sahutan kodok dari arah sawah menjadi irama alami yang mengiringi malamku. Suaranya tak lagi terasa bising, justru seolah menjadi paduan suara yang menenangkan. Wong, 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 begitu riuh, seakan mereka pun ikut bertasbih di tengah sunyi malam. Tapi tetap saja ada rasa gentar menyelinap. Sawah yang begitu luas di seberang jalan, hitam pekat tanpa cahaya, membuat pikiranku sempat melayang. Bagaimana jika tiba-tiba ada sesuatu muncul dari sana? Astagfirullah. Tapi aku mencoba tenang, menyandarkan segala rasa kepadanya. Jalanan depan bengkel pun sepi. Sesekali saja ada motor melintas, melaju cepat tanpa sempat menoleh. Tapi tak jarang juga yang melambat, dan kulihat mereka memperhatikanku dengan pandangan penuh tanya. Lalu dari kejauhan, sebuah motor berhenti tepat di depan tempatku duduk. Waduh, siapa ini? Apa yang punya tempat mau mengusir? Bisikku dalam hati, sambil tetap berusaha tenang. Seorang bapak turun dari motor. Wajahnya teduh. Ia menyapa dengan salam. Assalamualaikum, Mas. Ini ada rezeki. Mohon diterima. Aku terkejut.
Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Jawabku, sedikit terharu sambil tersenyum. Saya tadi yang di mushola, Mas. Tadi habis ada hajatan di rumah tetangga setelah maghrib. Saya juga punya saudara yang suka menjalani lelaku seperti Mas, ucap beliau sambil menyerahkan sebungkus nasi berkat. Aku hanya tersenyum. Tak banyak kata, tapi hati ini tergetar. Ya sudah, Mas, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jawabku kali ini dengan suara yang lebih lembut. Setelah beliau pergi, kubuka pelan-pelan nasi berkat itu. Masya Allah. Ada nasi putih hangat, tempe goreng, mie goreng, sayur kubis, sayur kentang, dan sepotong ayam goreng. Rezeki dari langit yang datang lewat tangan hambanya yang dermawan. Allah tidak pernah alpa pada hambanya yang berjalan dalam ketulusan. Meski perut masih tak terlalu lapar, aku makan sedikit saja, sekadar mengisi tenaga. Ayam gorengnya aku berikan kepada seekor kucing yang tiba-tiba muncul entah dari mana, duduk manis menemaniku dalam kesendirian malam itu. Barangkali ia juga merasa senasib, mengembara tanpa suara. Malam makin larut. Zikirku berlanjut, mengisi rongga dada yang sunyi. Lalu perlahan, tubuhku rebah di atas lincah. Dengan kaki yang pegal, tubuh yang letih, dan hati yang mulai hangat, aku pun tertidur. Di bawah langit, diiringi nyanyian sawah, dan dalam pelukan doa yang tak pernah selesai kupanjatkan. Aku tak ingat kapan tepatnya mataku tertutup. Mungkin setelah zikirku semakin pelan, atau setelah si kucing kecil itu mulai tidur melingkar di ujung lincah. Malam sudah dingin, angin menyentuh kulit seperti sentuhan nasihat seorang guru. Lembut, tapi dalam. Dalam tidurku yang singkat, aku seperti ditarik masuk ke sebuah dunia yang asing, tapi tidak menakutkan. Di sana aku berdiri di tengah padang rumput yang luas. Hijau dan tenang. Angin berhembus pelan, membawa harum wangi bunga yang tak pernah kutemui di dunia nyata. Langitnya tidak gelap, tapi juga bukan siang seperti senja yang abadi. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Jalannya perlahan, jubahnya putih bersih, dan tongkat kayu di tangannya mengayun lembut tiap langkah. Rambut dan janggutnya memutih, tapi wajahnya bercahaya. Matanya teduh seperti telaga yang dalam, dan senyumnya menyentuh hati tanpa kata. "Assalamualaikum anakku," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawabku lirih. Setengah tersadar ini bukan dunia biasa. "Kau berjalan jauh, bukan sekadar untuk melatih kaki, tapi untuk membersihkan hati," ucapnya lagi. Suaranya tenang, namun seolah menggema di seluruh padang. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, mulutku seakan keluh. Laku yang kau jalani ini bukan tentang terlihat gila oleh dunia, tapi waras di hadapan Tuhan, lanjutnya. Tak semua orang akan paham, tapi langit tahu siapa yang berniat tulus. Aku menunduk, dada terasa hangat. Rasa letih yang kusimpan seharian seakan luruh oleh kata-katanya. Tetaplah berjalan walau kaki lelah, karena sesungguhnya setiap langkahmu adalah doa yang membentuk takdirmu sendiri. "Siapa panjenengan, Kek?" tanyaku pelan. Ia tersenyum. "Aku ini hanya penuntun di malam sunyi. Bisa jadi kau mengenalku dengan banyak nama, atau bahkan tak kenal sama sekali. Tapi tugas kami adalah menjaga para pejalan seperti dirimu, agar tak tersesat." Ia kemudian membuka telapak tangannya. Di sana ada sebuah batu kecil, bulat dan putih. "Ambillah ini," katanya. "Apa ini?" "Ini hanya simbol, sebuah isyarat bahwa kau tak sendiri, bahwa jalan yang kau pilih, meski sepi, tak pernah sepi dari pandangannya." Aku menerimanya. Saat menyentuh batu itu, dadaku seperti dialiri cahaya hangat. Dan tiba-tiba dunia itu memudar. Angin berhenti, rumput menghilang, cahaya senja sirna. Aku terbangun. Kucing kecil itu masih di ujung lincah dan malam belum benar-benar pagi. Tapi hatiku terasa berbeda. Ada rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Air mataku mengalir perlahan. Mungkin ini hanya mimpi. Tapi kenapa terasa nyata? Malam itu bukan hanya malam sunyi.
Ia telah berubah menjadi malam perjumpaan antara tubuh yang lelah dan ruh yang dibimbing. Seorang mukmin, hidupnya tak boleh jauh dari kematian. Bukan agar ia takut, tapi supaya sadar, setiap detik adalah perjalanan menuju akhir. Sejak akil balik, setiap langkah tercatat. Setiap kata, setiap pandangan, semua akan dihisap. Maka, sudahkah timbangan amal baikku lebih berat dari yang buruk? Sudahkah aku siap jika esok fajar, nafasku adalah yang terakhir? Tapi dunia ini lihai menggoda. Ia menyulap diri seolah abadi. Banyak yang berpikir hidupnya akan panjang sampai uban merata dan tubuh renta. Padahal kematian tak menunggu tua. Aku melihatnya sendiri. Teman SD kelas 4 yang tak sempat remaja, sahabat SMA yang tak sempat menikah. Kematian datang seperti angin malam, diam, dingin, dan tak terduga. Subuh yang sepi, namun disaksikan langit. Adzan subuh terdengar lirih, merambat di sela-sela udara yang masih beku. Kodok yang semalam bersuara lantang kini diam, mungkin telah letih. Aku bangun dan berjalan mencari masjid. Bukan mushola kecil kemarin malam, tapi rumah Allah yang lebih besar. Di sana hanya 5 orang. Semuanya tua, imamnya pun sudah sangat sepuh. Tak ada anak muda, tak ada remaja. Padahal subuh adalah saat malaikat turun menyaksikan siapa yang bersungguh-sungguh menyembah. Andai saja subuh seramai Jumat. Dari SMP aku belajar berjamaah, meski kadang harus berlari ke mushola karena baru bangun saat iqamah. Berat, ya, tapi lama-lama terbiasa. Beberapa orang pernah datang padaku, aku ingin bisa sholat 5 waktu, tapi susah, ujarnya. Aku jawab, paksa dulu, jangan nunggu ringan. Lama-lama ringan itu datang sendiri. Lalu dia bertanya, tapi dosaku terlalu banyak, Mas. Aku tersenyum. Bagus, merasa kotor itu tanda lampu imanmu menyala. Seperti kamar yang gelap, ketika lampu dinyalakan baru terlihat berantakannya. Sekarang tinggal mau kamu bersihkan atau tidak. Nabi bersabda, apabila Allah menghendaki seseorang menjadi baik, maka dia membuatnya sadar akan kesalahan-kesalahannya. Keluargaku biasa saja. Banyak yang mengira aku dari keluarga taat, padahal tidak. Dari SD aku sudah sering mengajak ibuku sholat. Jawabannya, nanti kalau sudah waktunya. Tapi aku terus mencoba. SMP, SMA tetap kutagih. Bukan dengan marah, tapi dengan harap. Karena hidayah milik Allah, kita hanya menyampaikan. Kalau memaksa, itu bukan lagi tugas hamba, tapi seperti menyayangi Tuhan. Alhamdulillah sekarang ada perubahan. Tak sempurna, tapi nyata. Yang penting kita memberi contoh, bukan cuma ceramah. Kosongnya sholat, sampai aku bertemu seorang kiai. Beliau membuka mataku. Katanya, jangan pura-pura sholat. Kalau hati dan pikiranmu kemana-mana, itu bukan sholat. Hanya gerakan badan. Sholat itu mengingat Allah, menghadirkan hati di hadapannya. Bukan hanya baca ayat, tapi meresap ke dalam jiwa. Beratnya sholat bukan karena bangun subuh atau karena tubuh yang lelah, tapi karena menghadirkan hati. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, pagi yang menyejukkan jiwa. Setelah wirid subuh selesai, aku keluar dari masjid, duduk di depan warung pinggir jalan. Matahari malu-malu muncul, sinarnya lembut seperti wajah perempuan pemalu yang pesonanya menusuk hati, bukan membakar syahwat. Sawah yang semalam tampak angker, kini menyejukkan. Embun di daun-daun berkilau seperti permata langit. Udara pagi menelusup ke hidung, dingin dan bersih, seolah memandikan paru-paruku. Langkah kembali ke jalan. Aku lanjutkan perjalanan. Di depan kulihat pemakaman, sepi, hening. Melewati satu mukiman lalu hutan jati. Dalam hati aku bersyukur semalam tidak nekat melanjutkan langkah. Tempat ini asing, sunyi, dan penuh misteri. Jalan yang kulalui tak ramai. Dari kejauhan, 3 orang terlihat lari pagi. Tapi ketika melihatku, mereka malah putar balik. Entahlah, mungkin mereka takut atau hanya heran. Tak lama aku melihat seorang ibu tua di seberang jalan. Pakaiannya lusuh, hampir serupa denganku.
Hanya saja bajuku penuh sobekan. "Buk, ini ada nasi buat ibu," teriakku sambil mengangkat bungkusan pemberian orang semalam. Ibu itu tersenyum. "Tidak usah, Dek. Terima kasih." Aku tetap menawarkan. "Tidak apa-apa, Buk. Buat ibu saja." "Hehe, makasih, buat adek saja ya," jawabnya lembut. Lalu lewat mobil pickup, sopir dan penumpangnya tertawa melihatku. Entahlah apa yang mereka pikirkan. Karena ibu itu menolak, aku pun melanjutkan perjalanan dengan langkah pelan dan hati yang masih terisi tanya. Memasuki pemukiman desa, suara ayam, tawa anak-anak, dan semilir angin pagi menyambut langkahku. Tiba-tiba terdengar suara dari pinggir jalan, dari seorang ibu-ibu yang sedang memilih sayuran di tukang ayam keliling. Mas, mau kue?" tanyanya lembut sambil mengangkat sekotak plastik dari keranjang belanja. Aku hanya tersenyum. Terima kasih, Buk," dan terus berjalan tanpa mendekat. Baru setelah beberapa langkah, hatiku tersentak. Seharusnya aku mendekat. Harusnya aku ulurkan tangan, minimal menyambut dengan sopan. Bukankah tadi aku juga menawarkan nasi pada ibu tua yang kutemui? Kenapa aku sendiri malah tidak pantas bersikap? Langkah kaki terus menyusuri desa demi desa, pasar demi pasar. Sampai mataku menangkap sebuah pelang jalan. Ke kiri, cepu, ke kanan. Aku lupa arah satunya. Ku terus melangkah, sambil melatih hati berzikir, meski lalai sering menyerang. Aku mencari tempat untuk rehat. Sebuah warung sederhana aku temukan, tapi aku hanya duduk sebentar, khawatir disangka maling karena di situ ada banyak barang. Maka aku memilih sebuah pohon besar untuk meluruskan kaki, mengistirahatkan tubuh yang mulai pegal setelah perjalanan panjang. Haus mulai menyerang, lidah kering, bibir nyaris pecah. Aku berharap menemukan masjid agar bisa minum dari air wudhu. Panas matahari siang begitu menyengat, menggarang kulit seperti besi panas di tempa. Tapi justru di tengah lelah itulah aku merenung. Maha besar Allah, Maha suci Dia yang menciptakan sistem semesta yang begitu teratur. Matahari, bulan, bintang, angin, hujan, api, laut, udara, semua ada dan bekerja dengan takaran yang sempurna. Tapi aku sendiri terlalu sering ingkar, terlalu sering lalai dari perintahnya. Harusnya aku malu. Kini pemandangan mulai berubah. Kanan kiri penuh dengan toko-toko, perumahan, dan jalanan yang lebih ramai. Beberapa kali kutemukan botol air mineral kosong. Masih tersisa beberapa tetes. Ku minum perlahan untuk membasahi tenggorokan. Hingga aku melihat 3 orang keluar dari Inmart, membawa kantong plastik berisi 3 botol besar Funta dingin. Ya Allah, tenggorokan ini makin terasa kering. Tak lama kutemukan masjid. Namanya tertulis di dinding. Masjid Baitus Salam. Air wudhunya terasa agak aneh, tapi tetap ku minum sedikit. Aku rebahkan badan di emperan masjid, lantainya dingin. Anginnya lembut menyapu rambutku. Kulihat jam dinding pukul 10.30. Wah, sejauh ini aku berjalan, dan kemudian datang 3 orang yang kulihat tadi di Inmart. Salah satunya menghampiriku. Mas, ini buat Mas. Ia mengulurkan botol besar teh yang baru keminum sedikit. Aku tersenyum lebar. Terima kasih banyak, Mas. Iya, Mas. Saya ke atas dulu ya, katanya. Rupanya mereka sedang ikut kerja di pembangunan lantai 2 masjid ini. Siap, Mas. Botol itu kubuka pelan. Kuteguk sedikit demi sedikit. Dingin, manis, menyegarkan. Entah kenapa minuman ini terasa sangat nikmat. Lebih dari biasanya. Mungkin karena haus, mungkin karena rasa syukur. Setelah istirahat cukup lama karena waktu zuhur masih jauh, aku lanjutkan perjalanan. Menyusuri jalan hingga tiba di sebuah pertigaan setelah melewati gedung besar bertingkat. BPSDM Migas Cepu. Di sana kulihat seorang tukang ojek. Permisi, Pak, kalau ke arah sana itu kemana ya? Aku menunjuk arah kanan. Kalau ke sana ke kota, Mas, jawabnya ramah. Kalau lurus terus, itu nanti bisa sampai Blora. Kalau yang kiri, itu ke pasar. Aku pun bertanya lagi,
Kalau ke Ngawi bisa lewat situ, Pak? Iya, bisa. Setelah pasar ada pertigaan, ambil kiri, nanti ketemu jembatan. Lurus terus, nanti tanya orang. Ambil arah ke Padangan. Terima kasih banyak, Pak. Aku memilih mengambil arah kanan terlebih dahulu, karena suara azan zuhur telah menggema dari kejauhan. Tak lama, kutemukan sebuah masjid bernama Ar-Rohmah. Masjid ini tak begitu besar, tertutup dan ber-AC. Angin dinginnya langsung menyapu tubuhku yang dari tadi digerus panasnya jalanan. Setelah sholat dan wirid sampai masuk waktu asyar, aku melanjutkan perjalanan kembali. Melewati pertigaan yang tadi, menyusuri pasar Cepu yang ternyata cukup ramai. Di sini, semakin banyak mata memandangku. Mungkin karena penampilanku yang tak lazim. Dalam hati aku berkata pelan, ya, beginilah edan ala pejalan. Sampai di pertigaan terakhir, ku ambil arah kiri. Kutemui jembatan tua yang membentang sepi, lalu kuarungi kembali jalanan. Sesekali kutemukan makanan yang masih layak di pinggir jalan. Aku ambil dengan hati-hati, bukan untuk rakus, tapi sekadar bertahan. Beberapa buah jeruk segar kutemukan dekat sapu, dan setengah botol air putih masih tertutup rapi di sampingnya. Baru kusadari, itu berada tepat di depan sebuah toko buah. Perjalanan terus membawaku pada sebuah perempatan besar dan ramai. Aku ambil arah kanan, menuju jurusan Ngawi. Melewati rel, dan tak jauh dari situ kutemukan warung kosong, tempat sempurna untuk beristirahat sebentar. Ku minum air putih yang tadi kuambil di toko buah, tapi hatiku ragu. Airnya masih lebih dari setengah. Kenapa aku asal ambil saja? Rasa tak enak itu membawaku kembali, meski harus berjalan agak jauh. Mas, maaf, saya tadi sempat ambil air di dekat tempat sampah itu, ucapku pada penjual buah yang sedang sibuk melayani pembeli. Oh iya mas, nggak apa-apa kok, jawabnya sedikit kebingungan. Terima kasih ya mas, ucapku sambil berlalu. Saat kembali menyusuri jalan, kulihat di seberang sana beberapa perempuan sedang memperhatikanku. Mungkin mereka karyawan toko dan seperti sedang membicarakanku. Mungkin mereka heran, ganteng-ganteng kok edan. Batinku absurd sambil geli sendiri. Aku melanjutkan langkah, memasang wajah sok cool seakan tak terusik. Langit mulai gelap, kendaraan sibuk lalu lalang, hari pun merangkak ke maghrib. Kutemui sebuah mushola kecil. Aku ingin buang air kecil, tapi tak kutemukan kamar mandinya. Di dalam mushola itu hanya ada jemaah perempuan, tidak ada lelaki sama sekali. Aku mencoba wirid, tapi sulit untuk konsentrasi. Nyamuk terlalu banyak mengganggu. Keluar dari mushola itu, aku mencari masjid yang lebih besar. Kutemukan satu, namanya tak jadi kutulis. Biarlah. Di sana aku sholat isya, wirid, lalu rebahan di emperan masjid. Dingin lantainya menyerap lelah dari kaki, dan angin malam meninabobokan tubuhku. Tak terasa aku tertidur. Mas, suara lembut membangunkanku. Aku terbangun kaget. Oh, maaf saya ketiduran, ucapku sambil mengusap mata. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 9:30 malam. Gak apa-apa mas, ini dimakan dulu, ucap seorang bapak yang memberiku nasi berkat dalam bungkusan plastik. Terima kasih banyak pak. Mas dari mana? Saya dari Tuban, aslinya Magelang. Oh, saya baru seminggu lalu ziarah ke Magelang. Aku tersenyum. Saya ini imam masjid, mas, tapi tidak tiap hari. Kami dijadwal gantian. Tapi anehnya, kalau saya yang jadi imam, ada yang nggak mau ikut sholat. Padahal saya ditunjuk langsung oleh para sesepuh. Kalau sudah ada yang iri, itu tanda perjuangan panjenengan bikin iblis kepanasan, Pak. Kalau nggak pernah digoda iblis, justru harus curiga. Jangan-jangan kita satu bis sama dia. Hehe, jawabku setengah bercanda. Bapak itu tertawa kecil. Jamaah di sini juga sedikit, Mas. Kalau Jumat baru ramai sampai keluar. Aku mengangguk pelan. Masjid yang megah namun sepi kadang menandakan zaman akhir. Bisa jadi dana pembangunannya tak berkah, mungkin dari riba atau yang syubhat. Aku
pernah dengar cerita, ada masjid dibangun dari dana pesugihan. Akhirnya jadi tempat nongkrong, bukan tempat sujud. Kami terus mengobrol ngalor ngidul. Banyak yang sebenarnya sempat kutulis dari obrolan itu, terutama soal makam para wali yang kadang diziarahi dengan cara yang disalahgunakan. Tapi akhirnya tak jadi kutulis, terlalu sensitif. Akhirnya bapak itu pamit. Saya pulang dulu. Jangan lupa makan nasi berkatnya ya mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Terima kasih banyak. Bapak itu berlalu. Aku kembali keluar masjid mencari tempat istirahat. Ganti pakaian lagi di emperan toko. Masih ada warung makan yang buka. Bus-bus malam lalu lalang. Aku teringat masa lalu saat merantau. Dan lagi-lagi nyamuk jadi teman setia. Awalnya kubiarkan, tapi makin lama makin mengganggu. Aku pun memilih pindah ke warung terbuka di depan masjid. Malam terus berjalan, dan aku masih di jalannya. Aku mulai terlelap. Tubuh letih yang bersandar di emperan warung akhirnya menyerah pada kantuk. Dalam tidurku, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berjalan melewati sebuah rumah bambu yang sederhana. Namanya juga mimpi. Kadang aneh, kadang tak terduga. Entah bagaimana, di situ aku melihat seorang teman lamaku semasa SMP. Seorang perempuan. Ia muncul dalam wujud yang mengejutkan, tanpa busana dan berpose dengan cara yang tak patut. Lalu mimpinya mengabur. Entah apa yang terjadi selanjutnya, aku tak ingat. Yang pasti aku terbangun dengan rasa kaget dan malu. Celana kolorku basah. Segera aku menuju masjid untuk mandi. Ini pertama kalinya aku mandi dalam 2 hari terakhir. Sebab dalam tirakat ngedan yang kutempuh, memang ada aturan tidak boleh mandi kecuali dalam keadaan hadas besar. Kucuci celana kolorku perlahan, lalu masuk ke kamar mandi masjid. Mandi tanpa sabun, terasa dingin menusuk kulit. Tapi tak apa, setidaknya tubuh ini kembali segar, walau dingin menggigil mengiringi setiap guyuran air. Setelah itu, aku duduk bersila, berzikir dalam hening malam. Tak lama, suara azan subuh pun berkumandang, memecah sunyi, menggetarkan hati. Kumandang merdu, tanda-tanda azan subuh mau meledak sebentar lagi. Hari ini aku niatkan untuk puasa lagi. Puasa rasa lapar, puasa rasa capek, dan puasa meratapi nasib kaki yang jalannya sudah kayak robot low back. Dengan langkah terpincang-pincang bak jagoan habis duel di sinetron, aku cari masjid pinggir jalan. Sampai akhirnya nemu sebuah masjid bertuliskan Al-Ikhlas. Iya, ikhlas dengan 1 K. Mungkin kebanyakan ikhlas sampai lupa hehnya. Masjid ini tepat di depan Puskesmas Margo Mulyo. Jadi kalau pas terus ke Seseleo, tinggal ngesot ke seberang. Sholat subuh dengan khusyuk meski kaki protes. Lanjut wirid sambil berzikir. Semoga duri di kakiku juga ikutan insaf dan keluar sendiri. Tapi kenyataannya, duri kecil ini keras kepala, nggak mau keluar. Akhirnya, kupaksa robek kulit telapak kaki pakai tangan sendiri. Ternyata durinya sudah masuk ke level deep, bonus gembung berair pula. Alhamdulillah sensasinya kayak minum es dawet tapi di kaki. Anak-anak sekolah mulai berseliweran di jalan, bawa tas gede kayak mau pindahan rumah. Aku kembali berjalan, kaki diseret-seret, semangat tinggal separuh kayak nasi goreng tanpa nasi. Jalanan sepi, melewati pemukiman, pasar, lalu hutan. Di depan, gapura besar bertuliskan, "Selamat datang di Kabupaten Ngawi." Dalam hati bergumam, wah perjalanan makin seru ini. Karena mata sudah berat dan kaki minta pensiun dini, aku tiduran di sebuah warung terbuka. Warungnya udah kayak rumah hantu. Sunyi, sepi, berdebu. Gak lama, 2 orang entah sales atau makhluk senasib ikut-ikutan rebahan di warung sebelah. Kami bertiga seperti korban iklan Indomie 1 perjalanan sejuta cerita. Setelah recharge ala kadarnya, aku lanjut berjalan. Jalan aspal tengah hutan ini keren, mulus tapi tiang listrik nihil. Kalau malam, pasti horornya mengalahkan film-film bioskop.
Lagi asik jalan sambil berzikir merintih dalam hati, tiba-tiba dari belakang ada suara motor matic nyamperin. Orangnya berhenti agak ke belakang, kayak mau nagih utang tapi malu-malu. "Assalamualaikum, mohon diterima ya," katanya sambil nyodorin uang Rp10.000 dengan wajah nunduk, kayak habis ketahuan nyontek. Aku senyum tipis, jawab, "Waalaikumsalam," sambil mikir, waduh, ini kok dikasih uang, bukan nasi bungkus? Dalam lelaku ngedan ini, uang tuh harus disedekahin lagi, bukannya buat jajan. Yang boleh diterima cuma makanan atau minuman. Jadi dikasih uang malah bikin aku kikuk sendiri, sambil nahan tawa dalam hati. Halah, malah tambah PR. Berjam-jam aku berjalan, semakin dalam ke tengah hutan, semakin dalam juga rasa ngilu di kaki. Matahari makin sadis, panasnya kayak oven pizza. Haus dan lapar mulai berkomplot menyerang. Di kejauhan ada jalanan menurun panjang. Kakiku yang sudah kram setengah-setengah dipaksa ngerem manual. Rasanya kayak main skateboard tanpa rem. Tiba-tiba di pinggir jalan ada sandal nyasar. Sandal kiri pula. Kayak semesta ngeprank aku. Aku sempat ragu karena aturan perjalanan ini nggak boleh pakai alas kaki. Tapi kaki sudah nyaris menjerit-jerit, pakai sandal ini atuh. Akhirnya aku pakai sandal itu. Dikit-dikit jalan sambil berzikir mohon ampun. Habis beberapa meter jalan, sandal itu kulepas lagi. Takut-takut nanti malah ditegur dari langit. Aku berharap ada masjid buat istirahat. Lewatin Universitas Sorjo Ngawi, akhirnya nemu masjid. Masuk cepat, langsung duduk di tangga lantai bawah. Belum sempat ganti baju, belum sempat ambil napas panjang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara membahana menggetarkan jiwa. Woi! Aku langsung nengok, hampir salto saking kagetnya. Seorang bapak-bapak dengan gaya preman pensiunan mengepalkan tangan ke arahku. Entah mau ngajak sparring, mau nebeng istirahat, atau cuma refleks karena lihat aku duduk kayak patung. Dalam hati aku siap-siap. Kalau disuruh kabur, ya kabur. Kalau disuruh istighfar, ya istighfar sekalian. Setelah insiden woi yang membuat adrenalin naik 300%, aku cepat-cepat angkat kaki, meninggalkan masjid itu dengan langkah 1000. Walau 1000 langkahnya terasa kayak 1000 ton diseret. Kaki sudah kayak tahu bulat digoreng mendadak, bengkak dan panas. Dengan tenaga sisa yang tinggal sekedipan mata, aku terus berjalan cari masjid. Melewati pasar, aroma bawang, ikan asin, dan terasi sukses bikin perut yang lagi puasa mendendangkan lagu "Aku Lapar Berat". Dari kejauhan terlihat mustaka masjid seperti oase di tengah gurun derita. Aku langsung menuju ke sana, menyeberang jalan sambil setengah merem karena kelelahan. Masjid itu namanya Hidayatullah Kalisuru. Wah, semoga benar-benar dapat hidayah, bukan dapat woi-woi lagi. Belajar dari pengalaman tadi, aku berhenti dulu, cari pojokan, ganti baju. Jangan sampai ada lagi bapak-bapak ngegas karena aku dianggap makhluk tak dikenal. Masuk ke masjid, langsung menuju tempat wudhu. Kakiku, tanganku, bahkan kepalaku, semuanya ku guyur air. Rasanya kayak nemu air zam-zam di padang Sahara. Segar. Tapi efeknya badanku malah makin lemas, kayak balon kempes ditiup ponakan kecil. Aku rebahan di teras mushola, setengah hidup setengah kenangan. Uang 10.000 yang tadi dikasih orang matik, langsung kumasukkan ke kotak amal. Alhamdulillah, tugas kecil beres. Tak lama, azan zuhur berkumandang. Dengan tenaga sisa bagaikan baterai HP 1%, aku berdiri ikut sholat berjamaah. Di tengah-tengah sholat, tubuhku makin berat, kayak nempelin beban karung beras di pundak. Mau bangun dari sujud, rasanya kayak mau angkat lemari besi. Pas hampir menyerah, aku melirik ke sebelah. Ada kakek-kakek, sholat duduk, tubuhnya kecil renta, tapi tetap tekun. Aku langsung merasa ditampar secara spiritual. Masa aku, yang masih muda, kalah sama kakek yang kelihatan kayak tinggal napas 2,5. Waduh, malu aku. Ya Allah, batinku.
Langsung memaksa diri bangun dari sujud, meski rasanya kayak narik mobil truk. Sholat selesai, wirid juga selesai. Aku langsung roboh kayak domino disapu angin. Badan terasa panas dingin. Mau puasa kok rasanya sudah kayak ujian nasional versi fisik. Sholat selesai, wirid juga selesai. Aku langsung roboh kayak domino disapu angin. Badan terasa panas dingin. Mau puasa kok rasanya sudah kayak ujian nasional versi fisik. Akhirnya aku buka tas plastik, perbekalan darurat. Yang kutemui cuma saus tomat sachet. Tidak ada nasi, tidak ada roti, hanya saus tomat manis murahan. Ya udahlah, demi bertahan hidup, saus tomat pun diseruput kayak makan steak. Setelah itu, minum air wudhu beberapa tegukan. Rasanya lumayan, setidaknya jiwa belum cabut dari badan. Di tengah rasa campur aduk ini aku termenung, Maha bijaksana Allah. Ketika dosa kita berat malas bertaubat, Allah kirim sakit sebagai penghapus dosa. Saat amal kita belum tentu diterima karena ikhlas kita ragu, Allah kirim sabar dalam sakit sebagai pahala. Dalam sakit kalau kita rela, Allah naikkan derajat kita. Luar biasa kasih sayang Allah, bahkan saat kita tersungkur. Ketika lagi tenggelam dalam lautan refleksi jiwa, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak dari arah depan masjid dalam ramah. Assalamualaikum mas. Aku membalas dengan senyum termanis ala orang lagi tipes. Waalaikumsalam. Bapak itu nanya dengan sopan dan penasaran. Mas ini lelaku ya? Aku cuma senyum. Males cerita panjang. Kalau diceritain bisa jadi seminar sehari penuh. Bapak itu lanjut lagi. Soalnya kemarin ada juga orang kayak mas bawa tas plastik. Apa itu temennya mas? Aku jawab sambil ngusap kepala yang udah kayak ketel mendidih. Oh iya, mungkin pak. Soalnya seminggu sebelum saya berangkat, ada 5 orang yang berangkat. Dalam hati aku mikir, wah berarti aku bukan satu-satunya manusia nekat di dunia ini. Sambil senyum-senyum kecil, mengingat momen-momen sebelum perjalanan dimulai. Seminggu sebelum aku berangkat, kataku ke bapak itu, ada 2 orang bapak-bapak juga yang berangkat duluan. Yang satu rada mudaan, khas banget orang Madura. Kumisnya tuh loh, tebal kayak sapu ijuk baru beli. Yang satu lagi, aduh, udah tua banget pak. Rambutnya putih semua, alisnya juga kayak kapas tumpah. Bapak itu melongo, penasaran. Pas mau berangkat, lanjutku, si bapak tua ini bilang ke para santri yang lagi rebahan, ayo ngedan. Masak yang muda kalah sama yang sudah tua. Langsung pada ketawa semua santri. Bapak tua tapi semangatnya kayak lagi daftar lomba panjat pinang. Oh iya ya mas, itu kayaknya pernah lihat tuh. Tapi lupa-lupa inget, kata bapak itu nyengir. Hari Kamisnya, aku lanjut sambil mikir bentar. Ada juga yang berangkat. Namanya Mas Bagus, orang Cilacap. Bahasa ngapanya itu loh. Kalau nggak ngapak, nggak kepenak, katanya. Dia sempat ngajak aku ngedan bareng, tapi aku tolak. Soalnya aku pengen ngedan sendirian, biar bisa nyambung langsung ke langit, nggak lewat kabel sambungan. Bapak itu ketawa kecil. Hari Jumatnya datang lagi 2 orang dari Tangerang. Yang satu kurus, katanya mau ngedan 21 hari. Yang satu lagi badannya gede banget, katanya ngedan 41 hari. Yang kurus itu ternyata orang Purworejo, dekat rumahku, ngajak aku ngedan bareng dan nanti nebeng pulang. Tapi ya lagi-lagi, aku tolak juga. Pokoknya prinsip, ngedan sendirian, titik. Bapak itu manggut-manggut. Oh ya mungkin aja, wong tampilannya hampir mirip. Aku senyum tipis lalu nanya sambil pegang perut yang udah mulai protes. Pak, kalau kota atau alun-alun masih jauh nggak ya? Dekat mas, nanti ada bundaran, ambil kanan aja, jawabnya ramah. Oh ya makasih pak, saya jalan dulu ya, sekalian cari makanan, kataku pamit. Monggo mas, silakan, jawab beliau dengan senyum tulus yang bikin hati adem. Aku melanjutkan perjalanan,
Mata jelalatan nyari makanan. Gak pakai malu, gak pakai gengsi. Asal bukan plastik, semua masih bisa dipertimbangkan. Tiba-tiba, pandangan mata tertumbuk pada sebuah botol minuman. Swat di kursi panjang depan warung tutup. Masih setengah botol. Ini mah ibarat menemukan mata air di tengah Sahara. Di pintu warung ada ibu-ibu, mungkin pemiliknya. Dari jauh, aku menunjuk botol itu sambil jalan, tanpa ngomong sepatah kata pun. Kayak komandan perang kasih aba-aba. Ibu itu respon dengan anggukan kecil. Aku langsung ngambil, minum. Nikmatnya kayak minum bun surga. Akhirnya sampai juga di alun-alun Ngawi. Wih, luas banget. Ada taman, gazebo, lapangan, bahkan wahana. Aku muter-muter kayak turis baru nemu dunia. Orang-orang lihat aku, tapi aku cuek. Ya gimana? Tampang udah acak-acakan, baju udah kayak kisah hidup, sandal cuma satu. Tapi hati tetap zikir jalan. Asyaran di situ, maghriban juga. Bisaan pun sekalian. Mojok di masjid pinggir alun-alun, wiridan sendirian. Masjidnya besar dan tenang, ademnya kayak dipeluk angin surga. Malamnya, alun-alun rame. Aku muter-muter lagi nyari makanan. Aneh ya, alun-alun segede gini. Cari makanan kok susahnya kayak nyari mantan yang masih setia. Akhirnya nemu juga makanan yang masih layak. Ya, minimal gak berjamur. Setelah kenyang seadanya, aku ngendok di gazebo. Sambil zikir, sambil ngelihatin keluarga main, anak muda nongkrong sambil hotspotan di warung makan. Ada yang ketawa, ada yang makan cilok, ada yang selfie sambil gaya sok candid padahal 5 kali take. Aku duduk di pojokan. Zikir pelan, mata merem, hati tenang. Dan aku pun tertidur. Dan malam itu dalam heningnya angin aku merenung. Hidup menjadi pemburu bayang-bayang. Apa nikmatnya hidup? Bernafas dan melangkah berlari hanya mengejar bayangan keinginan sendiri. Mana ada habisnya? Semakin dikejar bayangan akan semakin jauh dan panjang, melebihi dari dirinya sendiri. Semakin jauh melangkah, semakin jauh pula tersesat dalam kegelapan bayangan sendiri. Mana tangan, mana hidung, mana jurang, mana gunung, ujung hidung sendiri pun tak terlihat. Antara membuka mata dan memejamkan mata, tiada beda. Merah dan hijau hanya hitam adanya. Karena semakin jauh melangkah mengejar bayangan, semakin jauh melangkah pula meninggalkan cahaya. Tapi semakin jauh melangkah menghampiri cahaya, semakin hilanglah bayangan sendiri. Aku membiarkan hati terbuai dalam makna itu. Seperti sedang diberi pelajaran malam itu, bahwa bukan kejaran dunia yang harus kutuju, tapi mendekat kepada cahaya, mendekat kepadanya. Tak terasa, dengan zikir yang terus berbisik dalam hati, aku pun tertidur. Dalam damai yang sederhana, di tengah riuh rendah dunia yang masih saja berputar tanpa kenal lelah.